Setiap pagi, Bu Rere selalu memasuki ruangan kelas dengan satu harapan, yaitu anak-anak bisa belajar dengan nyaman, aktif, dan penuh semangat. Tapi, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Itu pena aku. Gak bisa lihat makanya. Ya, Kembalikan penanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kenapa tadi kebetulan kami kasih pagi loh? Reva ambil pena aku, Bu. Iya, pinjam dong. Inilah masalah manajemen kelas yang paling sering dihadapi guru. Kelas tidak terkondisi sejak awal, dan guru hanya bereaksi, bukan mencegah. Iya Bu, hari ini udah seminggu aku ngajar di kelas, tapi kondisi kelas itu sangat-sangat riuh Bu. Anak-anak ribut, aku ngomong gak didengar, terus aku udah suruh diam tapi gak diam. Aku capek banget Bu. Saya dulu juga kayak gitu. Saya merasa nggak bisa jadi guru yang baik. Sampai dulu saya juga ada masa kayak gitu. Saya menangis di kamar mandi guru. Serius Bu? Iya. Jadi untuk manajemen kelas itu bukan tentang suara siapa yang paling keras, tapi manajemen kelas itu tentang sistem dan hubungan kita bagaimana. Benar ya, ini bilang Ibu Isca tuh kayaknya aku harus merapikan kelas deh, dibikin kesepakatan, terus pola duduk siswa juga kayaknya kurang deh. Dan dari sinilah perjalanan Bu Sari belajar mengelola kelas, tentunya dengan strategi yang efektif dan humanis dimulai. Pagi Bu, pagi. Pagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Nah, hari ini Ibu ada sesuatu yang penting. Mau tahu? Mau. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas apa? Nah, kesepakatan kelas ini yang harus kita sepakati bersama-sama. Menurut kalian, hal yang kita sepakati bersama di kelas ini ada apa aja? Ayo. Apa dia? Tidak boleh mengganggu temannya sedang berbicara, Bu. Tidak boleh mengganggu teman saat berbicara. Apa lagi? Mengatur kursi atau yang lainnya, Bu. Yang mengatur menjaga kebersihan di kelas. Kamu, Reva, apa lagi? Gak boleh lari-lari Bu. Gak boleh lari-lari. Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke. Jadi kita akan membuat apa tadi? Kesepakatan. Kesepakatan kelas. Pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Sebelum Ibu datang, kalian harus datang. Jangan seperti tadi. Boleh? Paham? Paham, Bu. Ketika Ibu sudah di dalam, bilang, "Selamat pagi, Bu." Harus sopan. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, jadi ini adalah ayo baca. Kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini nanti dicatat di bukunya masing-masing dan akan ditempelkan di ruang kelas kita. Jadi setiap hari anak-anak Ibu harus membaca kesepakatan kelas dan mematuhi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah yang kita lakukan bersama-sama ya, bukan yang hanya Ibu. Jadi ini sudah setuju kan semuanya? Setuju. Oke, kalau setuju, mulai sekarang kita harus mematuhi kesepakatan kelas kita. Kita bisa? Bisa. Pena aku mana? Oke, terima kasih ya. Nah, ini namanya sinyal 5 jari. Apa? Sinyal 5 jari. Nah, sinyal 5 jari itu kalau Ibu angkat tangan berarti semuanya harus diam dan mendengarkan Ibu. Kita harus latih setiap hari ya. Iya, Bu. Kayak sulap ya, Bu? Bukan sulap, tapi ini yang harus akan kita lakukan agar kelas kita kompak. Oke? Seru kan? Iya, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Ayo, Ibu mau bertanya nih. 6 kali 4 berapa? Siapa yang
kita akan berikan bintang kepada Dina. Ayo berikan tepuk tangan untuk Dina. Siapa yang berani menjawab di kelas ini, Ibu akan kasih bintang. Ibu akan kasih apresiasi kepada anak-anak ibu yang lainnya. Jadi jangan malu-malu, jangan harus anak-anak ibu harus berani untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, bisa semuanya? Bisa, Bu. Oke. Ih, kamu nyontek. Iya, kamu lihat kertas aku. Dia lihat ke kertas aku, Bu. Apa, Dina? Dia lihat ke kertas aku. Kenapa, Ica? Kenapa kamu lihat kertas, Dina? Enggak ada, aku mau lihat kertas dia. Aku cuma kepo aja, tapi aku nulis jawaban aku sendiri. Dia nyontek itu. Udah. Di Ica, kalau kamu sulit menjawab pertanyaannya, tanya ke ibu, jangan lihat ke kertas Dina. Nah, Dina juga nggak boleh langsung duduk. Si Ica tadi malu dia sama teman-temannya yang lain. Boleh? Boleh, Bu. Minta maaf ya. Itu tadi dikerjain secara sendiri kan? Iya, Bu. Nah, kalau gitu, ayo selamat lagi. Oke, kalau udah ketawa berarti sudah sepakat. Ini Bu tunjukin bagaimana kelas. Oke, Bu. Nah, lihat Bu, hari ini kelas kita menggunakan metode debat supaya anak-anak itu mudah untuk berdiskusi dan juga mudah untuk berceramah di depan. Mereka bisa melihat depan apa yang terjadi sama mereka. Iya, gitu ya, Bu. Oh, itu ada pojok baca sudah ada di sini. Coba, Bu. Mau apa tuh, Bu? Nah, jadi pojok baca di situ itu untuk mereka yang lagi menyendiri atau tidak bisa bergabung sama teman-temannya. Dan kita juga untuk menghukum anak-anak itu tidak boleh dimasukkan ke depan. Nah, atau juga tidak boleh menghukum mereka secara fisik. Itu bisa merusak kepercayaan mereka. Oh, gitu ya, Bu. Aku juga lihat kelas Ibu setiap 20 menit ada waktu istirahatnya. Oh, seperti itu. Nah, tepat sekali. Nah, anak-anak SD itu kan memiliki konsentrasinya itu terbatas. Jadi setiap variasi kelas yang sudah kita bikin ini mulai dari metode ceramah, presentasi, kita harus memberi jeda untuk mereka berpikir. Tapi jangan sampai mereka itu berpikir pasifnya terlalu lama. Oh, begitu ya, Bu. Jadi harus kasih jeda 20 menit gitu ya, Bu. Nah, ya begitu. Oh. Kelas yang hebat tidak lahir dalam semalam. Ia dibangun hari demi hari dengan kesabaran, konsistensi, dan rasa percaya antara guru dan juga siswa. Dulu, saya pikir mengelola kelas artinya membuat anak-anak takut dan patuh. Ternyata, manajemen kelas yang sesungguhnya adalah tentang membangun kepercayaan, tentang menciptakan ruang di mana anak-anak berani bertanya, berani salah, dan tetap merasa aman. Guru hebat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling hangat hatinya. Jika kamu ingin tahu apapun sih manajemen kelas yang efektif, dengarkan siswamu. Konsisten dengan peraturan kelas yang ada. Hargai setiap kemajuan kecil. Dan ingat, tugas kita bukan memenangkan pertarungan di kelas, tetapi memenangkan hati siswa. Bye-bye!